Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel YouTube Rumah Baca NHP. Selamat pagi sobat cerdas sekalian. Pagi ini kita akan melanjutkan audiobook tentang orang jujur tidak sekolah, karangan Andri Rizky Putra, founder Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Kita akan baca bagian selanjutnya, bagian yang pertama dari buku ini dengan judul A Wild Child. Ada rumus umum di masyarakat, jika ingin mencetak anak yang pintar serta berprestasi, haruslah dimulai sejak anak berada di dalam kandungan. Seorang ibu harus rajin menjaga pola makan agar bayi yang dilahirkannya kelak memiliki otak yang pintar dan fisik yang kuat. Setelah sang bayi lahir, ibu akan memberikan ASI secara eksklusif dan berbagai makanan bergizi lainnya. Baik ayah maupun ibu harus berbagi tugas mengurus dan mengasuh sang buah hati, agar ia mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Kemudian, orang tua berusaha memasukkan anak mereka ke sekolah dengan fasilitas terbaik dan kurikulum yang mutakhir. Dengan demikian, sang anak diharapkan kelak menjadi pintar dan berprestasi. Apakah rumus itu adalah hal yang mutlak? Aku dilahirkan pada 20 Oktober di kota Medan. Aku adalah anak tunggal dari ayah yang merupakan warga keturunan Tionghoa, tetapi telah lama tinggal di kota Medan. Mama yang terpaut usia lebih muda 16 tahun dari ayah merupakan orang Batak asli, bermarga Hasibuan. Sejak lahir sampai berusia 6 tahun, aku berada dalam pengasuhan Opung Doli dan Opung Boru. Ayah dan ibu berada di kota Medan, sebelum akhirnya kami pindah ke Jakarta. Aku tidak merasakan pendidikan di bangku taman kanak-kanak seperti umumnya anak-anak lain. Masa kecilku dihabiskan dengan bermain. Aku mengeksplorasi dunia yang luas ini sambil mencermati tingkah laku orang dewasa di sekitarku. Aku memang terbiasa bergaul dengan orang yang lebih tua, karena aku sering mengimitasi tingkah laku mereka, baik dalam berbicara, bersikap, maupun dalam menghadapi masalah. Aku dikenal sebagai anak manis. Saat itu umurku masih 5 tahun. Suatu ketika, aku sangat kesal dengan Opung Boru. Beliau terlalu cerewet dalam mengurusku. Saat itu, beliau marah karena ulah nakalku. Bukannya takut, aku justru merasa emosi dan kesal bukan main. Ku tendang pintu dapur yang terbuat dari kaca dengan kaki kanan, sampai pecah. Telapak kakiku langsung berlumur darah. Banyak serpihan kaca menempel di telapak kakiku. Opung Boru dan Opung Doli panik, lalu segera meraih dan mendudukkanku ke kursi. Beliau segera menyiapkan sebaskom air hangat dan kain lap untuk mengelap luka-luka yang terdapat di kakiku. Satu persatu serpihan kaca itu dikeluarkan oleh Opung Boru, seolah-olah lupa dengan kemarahannya kepadaku sebelumnya. Opung Boru dengan sabar mengobati lukaku dan memberi perban. Karakterku sewaktu kecil memang sangat keras dan sering memberontak.
Aku tidak suka diatur dan tidak mudah menuruti perkataan orang dewasa. Aku benci dengan suruhan tanpa disertai alasan yang masuk akal. Jika tidak menyukainya, aku akan langsung memprotes dan melontarkan kritik. Aku bukan objek suruhan mereka, meski masih kanak-kanak. Aku tetap ingin didengarkan. Mama sering bilang bahwa aku ini seperti anak yang hyperaktif, macam cacing kepanasan. Tubuhku tidak bisa diam dan selalu bergerak ke sana kemari. Sudah banyak piring, gelas, dan perabotan rumah tangga yang pecah karena ulahku. Entah itu di rumah atau tempat-tempat lain yang kukunjungi bersama mama dan opung. Keisenganku sering tergolong membahayakan. Aku suka memainkan obeng ke dalam colokan listrik di rumah. Setiap kali memasukkan obeng, akan ada cahaya biru yang keluar. Aku juga suka memainkan antena televisi. Bentuknya yang menarik bagiku membuatku senang memegang benda tersebut. Sekali waktu aku memegang antena televisi dengan tangan telanjang. Dan bisa diduga, aku kesetrum sampai terguling-guling di lantai. Telapak tanganku melepuh dan mengalami luka bakar. Opung Doli yang melihatku menggendongku ke kamar. Beliau langsung mengoleskan pasta gigi pada luka-luka di kedua telapak tanganku. Aku juga pernah mengalami kecelakaan yang membuat tulang di pergelangan kaki kiri patah dan jari-jari di kaki kiri retak semua. Ketika itu, aku dan kedua opungku pergi ke sebuah undangan pesta pernikahan. Ketika opung dan anggota keluarga lainnya sedang asik menikmati hidangan makan, tanpa sepengetahuan opung, aku menyelinap kabur di tengah kerumunan dan berjalan menuju luar gedung. Kutelusuri area gedung tersebut sendirian. Sambil terus berjalan, tak kusadari aku tengah melintasi jalan raya yang dipenuhi kendaraan bermotor berlalu lalang. Kejadiannya cepat sekali. Dari arah kanan, tiba-tiba ada sebuah Vespa melaju ke arahku dengan kecepatan cukup tinggi. Vespa tersebut langsung menabrak tubuhku. Seketika, badanku terguling di jalan raya. Kepala dan beberapa bagian wajahku berdarah. Aku merasakan rasa sakit yang luar biasa di kepalaku. Saking sakitnya, aku tak mampu lagi menangis dan berteriak meminta pertolongan. Sekujur tubuhku terasa sangat sakit, terutama di bagian kaki kiri. Dalam ingatanku, saat itu banyak orang menggerumuni sambil menyaksikanku terentang tak berdaya di tengah jalan raya. Tubuh kecilku segera dipindahkan ke pinggir jalan. Aku pun segera dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan aku mengalami patah tulang di kaki kiri dan besar kemungkinan harus dilakukan tindakan operasi. Namun, saat itu pihak keluargaku belum bisa memberikan keputusan. Opung Boru merasa harus menghubungi mama terlebih dahulu. Ketika itu, mama sudah berada di Jakarta. Aku pun dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah, Opung Boru menelpon mama. "Kiki, kenapa bisa ketabrak, nak? Sakit ya kakinya? Tunggu mama ya, mama akan pulang secepatnya." Kiki harus nurut sama opung. Kurasakan kecemasan dalam nada bicara mama. Sambil mengangguk di telepon, aku iakan seluruh nasihat mama dan memintanya segera pulang serta membawakan oleh-oleh buatku. Esoknya Opung Boru kembali membawaku ke rumah sakit yang berbeda untuk melakukan pemeriksaan. Opung yang saat itu berprofesi sebagai perawat mengharapkan opini berbeda terhadap perawatan medis yang harus kujalani.
Opung Boru berharap agar ada cara lain selain operasi untuk menyembuhkan patah di kakiku. Syukurlah setelah dilakukan pengecekan di rumah sakit tersebut, menurut dokter aku tidak perlu dioperasi. Sebagai gantinya, kakiku harus dibungkus gips. Tulang anak ibu masih terlalu muda untuk dioperasi, ujar dokter. Lagi pula, katanya tulangku juga masih dalam fase pertumbuhan, sehingga bisa pulih dengan sendirinya. 3 bulan lamanya, kaki kiriku digips, dan selama itu pula aku tidak dapat berjalan. Jika ingin berpindah tempat, aku harus merangkak. Kejadian itu tetap ada hikmahnya sih. Dengan kondisiku, untuk sementara kedua opungku tak perlu lagi terlalu khawatir dan pusing menjagaku. Sebab jelas aku tidak bisa terlalu aktif menggerakkan tubuh seperti sebelumnya. Menurut opung, aku memang sangat susah diawasi dan diatur. Badanku yang kecil dan kurus membuatku sangat mudah berlari dan bergerak kian kemari. Aku pun sering lepas dari pengawasan beliau, karena kedua opungku memang bekerja. Jika tidak dibawa ke tempat kerjanya, Opung Boru terpaksa menitipkanku kepada tetangga sebelah rumah. Sementara itu, Mama juga tidak tinggal bersamaku. Mama adalah single parent, sehingga harus bekerja dan meninggalkanku di rumah bersama kedua opungku. Hubungan rumah tangga Mama dan Ayah memang sudah tidak harmonis sejak aku masih berada di dalam kandungan. Saat itu mereka telah pisah rumah. Mereka resmi bercerai setahun setelah aku dilahirkan. Mama sering pergi ke Jakarta dan meninggalkanku di Medan bersama opung untuk mencari nafkah. Praktis, aku sangat jarang bertemu dengan beliau. Dulu Mama hanya menyusuimu selama seminggu. Setelah itu Mama sudah kembali sibuk bekerja. Dan Mama kesulitan memproduksi ASI. Suatu kali Mama berkisah. Selama hamil, Mama masih aktif merokok dan gemar mengkonsumsi minuman ringan. Mama tidak pernah meminum susu buat ibu hamil karena tidak menyukai aromanya. Selama mengandung sampai melahirkan, beliau tidak lagi tinggal serumah dengan ayah. Mama resmi menyandang status janda pada usia muda, yakni 27 tahun. Kuakui, perceraian itu membawa dampak kurang baik terhadap hubunganku dengan ayah. Aku tidak pernah bertemu dengan beliau sampai saat ini. Bahkan, sampai detik ini aku pun tidak tahu harus memanggilnya dengan panggilan papa, ayah, atau bapak. Sejak lahir sampai sekarang, aku hanya memiliki mama. Tahun 1996, Mama memasukkanku ke sebuah sekolah dasar swasta di kota Medan. Namun, Mama sudah menetap di Jakarta saat itu, dan pengasuhan terhadapku seperti biasa ada dalam pantauan kedua opungku. Setiap pagi opung pasti kewalahan membangunkanku untuk pergi ke sekolah. Bagiku, sekolah merupakan tempat yang sangat membosankan. Terlebih lagi, aku bukanlah orang yang mudah bangun pagi. Karena sering tidur larut malam, aku selalu mengalami kesulitan bangun pada pagi hari. Alhasil, hampir setiap pagi aku selalu terlambat pergi ke sekolah. Hal itu kerap membuatku membolos. Tidak banyak yang kuingat saat bersekolah di situ karena memang aku mengenyam pendidikan di sana hanya 4 bulan. Waktu itu aku memang sangat malas untuk pergi ke sekolah. Aku ingat aku tidak menyukai suasana sekolah itu. Aku kerap mendapat hukuman dari guru-guru. Ada guru yang pernah memukulku tepat di pantat menggunakan penggaris kayu berukuran besar yang digunakan sebagai penggaris papan tulis. Aku sering dijewer, dibentak, dicubit, dan diberi hukuman fisik lainnya karena tidak mengerjakan PR. Kupikir itu wajar.
Hampir semua PR ataupun tugas di sekolah tidak pernah kukerjakan. Oleh karena itu, mereka menilaiku sebagai anak yang bodoh dan liar. Perlakuan-perlakuan tersebut akhirnya membuat aku semakin enggan pergi ke sekolah. Aku merasa sekolah merupakan tempat untuk menyeramkan segala hal dan sangat tidak bersahabat. Aku pun berhenti pergi sekolah. Setelah itu, tingkah lakuku semakin tak terkontrol. Aku memang tidak betah berdiam diri terlalu lama. Seringkali, selama seharian penuh aku tidak berada di rumah. Usiaku masih 5 tahun ketika itu. Tetapi aku sudah sering berkeliaran rumah sampai malam hari. Aku seperti anak hilang yang luput dari pengawasan orang tua. Saat pulang ke rumah, tubuhku sudah dalam keadaan penuh lumpur. Aku memang sering bermain di saluran pembuangan air kotor di depan rumah, sambil mengutip sampah di dalamnya. Kalau tidak main di sana, aku suka berenang di sawah yang dipenuhi kotoran kerbau. Tak heran berbagai penyakit kulit seperti kudis dan borok akibat luka memenuhi sekujur tubuhku. Aku juga sering melakukan aksi bullying. Sudah tak terhitung anak kecil yang kupukul atau kutembak dengan pistol mainan dari plastik. Akibatnya, banyak orang tua yang tidak mengizinkan anak-anaknya bermain bersamaku. Opung rasanya benar-benar sudah tidak tahu harus bagaimana untuk menjinakkanku. Opung pun akhirnya dengan terpaksa menyewa pembantu untuk mengawasiku. Namun, pembantu yang mengurusku pun kerap kukelabui atau kubentak bila tak mengizinkanku keluar rumah. Opung menyerah, lalu meminta mama untuk membawaku tinggal bersamanya. Keadaanku yang tidak bersekolah sama sekali, ditambah kenakalanku dan keliaran tingkah lakuku, rasanya menjadi alasan yang cukup bagi Opung untuk mengembalikanku kepada mama. Tahun 1997, aku hijrah ke Jakarta dengan diantarkan Opung Doli. Pesawatku mendarat pada malam hari sekitar pukul 11 malam. Sesampainya di terminal, kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, mama langsung menghampiriku dan Opung Doli. Kali pertama bertemu dengan mama, aku merasa sangat asing dan segan. Maklum, hampir setahun belakangan aku tidak pernah melihatnya. Aku merasa sangat nervous. Jujur, aku agak lupa dengan sosok beliau. Bahkan aku lupa raut wajah aslinya. Aku ingat suatu ketika mama datang ke Medan. Baru mampir sebentar di rumah, beliau langsung pergi lagi. Saat mama akan beranjak, secara spontan aku berteriak kepadanya sambil mengeluarkan kata-kata kasar. Aku kesal mengapa mama tidak pernah berada di sampingku. Awalnya kupikir kami akan dibawa tinggal di rumah milik mama. Ternyata aku salah. Selama ini mama menumpang tinggal dengan salah satu sepupunya, yang tak lain adalah omku. Seperti anak indekos, mama tinggal di sebuah kamar kecil yang terletak di bagian paling belakang rumah omku. Di atas kasur berukuran 100 x 200 cm, aku tidur berdua dengan mama malam itu. Kenapa kita tidak tinggal di rumah sendiri, Ma? Kenapa harus menumpang tidur di kamar yang sempit dan panas ini? Protesku heran. Mama belum punya uang untuk menyewa rumah di sini. Kita menumpang dulu ya, jawab mama. 3 bulan berlalu, awalnya aku memang agak takut dan segan kepada sosok mama. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Aku masih saja nakal. Rumah om yang terletak persis di pinggir jalan raya dan perlintasan kereta api menjadi arena yang kerap kujelajahi. Tak kapok dengan patah tulang yang kualami sebelumnya di Medan, entah inspirasi dari mana, aku sering menyeberangi jalan raya itu sendiri berulang-ulang.
Ada sensasi kebahagiaan tersendiri jika berhasil menyeberangi jalan raya tanpa kena tabrak kendaraan yang melintas. Aku anggap itu prestasi. Orang-orang yang melihat aksiku segera melaporkannya kepada Mama dan Om. Tak hanya Mama, Omku juga tak henti-hentinya memarahi perbuatanku. Selama tinggal di situ, lagi-lagi aku mengalami kecelakaan. Kejadian itu bermula sehabis maghrib. Jalan dari masjid menuju rumah berbentuk turunan. Sepulang dari masjid, aku bergegas menuju rumah sambil berlari dengan kencang. Tiba-tiba, aku terpleset dengan posisi kedua kaki saling bertekuk. Sekejap, aku merasakan sakit luar biasa di sekitar lutut, terutama di bagian kanan. Setelah kulihat, area tempatku terjatuh telah dipenuhi darah. Terdapat robekan besar di lutut kanan. Aku bahkan bisa melihat tulangnya. Aku kembali membuat kehebohan. Orang-orang segera datang mengerumuniku. Mereka menggotongku menuju rumah. Mama yang sedang duduk di ruang tamu langsung menghambur ke arahku. Ia terlihat sangat kaget dan panik. Segera diraihnya badanku dan menutup belahan besar di lututku dengan kedua tangannya. Aku segera dilahirkan ke rumah sakit. Hampir 1 jam lamanya dokter menjahit robekan besar di lututku. Sampai sekarang, bekas robekan tersebut masih tampak jelas. Jika sebelumnya aku sempat lumpuh karena mengalami patah kaki di kaki kiri, kali ini aku pun kembali tak bisa berjalan karena jahitan yang cukup besar di lutut kanan. Jangankan jalan, melipat kaki saja aku tidak bisa. Aku pun kembali berjalan dengan cara merangkak untuk beberapa bulan lamanya. Seiring dengan sembuhnya lukaku, Mama berniat pindah dari rumah Om. Mungkin Mama merasa tidak enak hati tinggal di situ karena kenakalanku yang mengkhawatirkan mereka. Pertengahan tahun 1997, aku pindah ke daerah Ciputat, Tangerang. Rumah yang kutinggali adalah milik salah seorang sahabat Mama. Tanpa dipungut uang sewa, kami diperbolehkan tinggal di rumah tersebut. Sebenarnya, sudah beberapa bulan lalu sebelum aku datang ke Jakarta, Mama ditawari untuk menempati rumah itu. Namun Mama merasa belum siap tinggal seorang diri di sana. Apalagi rumah tersebut terletak di dalam sebuah kompleks yang baru saja dibangun, sehingga baru sedikit warga yang tinggal di lingkungan itu. Hari pertama kami tidur tanpa beralaskan kasur. Tidak ada kursi, meja, apalagi alat elektronik. Kepindahan kami ke rumah itu memang seadanya. Mama tidak memiliki cukup uang untuk mengisi rumah tersebut dengan peralatan rumah tangga. Baru keesokan harinya, Mama membeli kasur dengan uang pinjaman dari temannya. Perlahan, tapi pasti, Mama berusaha membangun suasana keluarga di tempat baru ini. Ditemani seorang sepupuku yang sudah berusia remaja, kami bertinggal di rumah tersebut. Sejak lahir, aku tumbuh dan berkembang tanpa kehadiran sosok ayah. Saat itu Mama pun sering tak berada di sampingku. Ia harus pergi ke Jakarta untuk bekerja. Dalam 1 tahun, hanya beberapa kali aku bertemu Mama. Kalaupun Mama sedang di Medan, aku hanya bertemu untuk waktu yang singkat. Mama sering pulang larut malam pada saat aku sudah tertidur. Oleh karena itu, sejak lahir sampai berusia 6 tahun, aku kehilangan figur orang tua yang mengasuhku. Masa-masa yang dianggap sebagai fase keemasan, saat seorang anak sedang mengalami perkembangan sel-sel otak, kulalui dengan ketidakstabilan situasi yang terjadi pada keluarga intiku. Mereka absen dalam mendidik, merawat, dan mengawasiku. Tidak ada istilah ayah dan ibu saat itu, karena aku tidak mengenal satupun dari mereka.
Aku tumbuh dan berkembang atas keinginanku, dan dari kondisi itulah karakterku pada masa kecil terbentuk. Aku dikenal sebagai anak yang sangat nakal dan tidak bisa diatur, di luar kewajaran pola anak-anak pada umumnya. Banyak orang menganggapku sebagai anak gagal dan tak dapat diasuh, anak yang tak mengenal aturan, liar, dan tidak dapat didisiplinkan. Aku tidak pernah mendapatkan apresiasi sedikit pun. Celaan dan bentakan sudah menjadi makananku sehari-hari. Masa kecilku adalah gelora kebencian. Aku benci akan ketidakhadiran orang tua yang seharusnya menemani dan mengurusku. Aku benci atas sikap orang-orang di sekitar yang selalu menyipitkan mata saat memandangku.